Indonesia itu memang direkayasa, memang di-engineer oleh kekuatan asing untuk menjadi terpuruk, untuk menjadi bangkrut. Dia adalah agen CIA yang diperintah oleh Claudia Martin untuk pergi ke Indonesia dan menciptakan proyek sangat besar dengan pembiayaan dengan utang. Berikan justification atau pembenaran bahwa proyek itu sangat penting. Kalkulasikan untung yang sebesar-besarnya, bangkrutkan Indonesia setelah semua utang kembali kepada perusahaan-perusahaan Main, Bechtel, Halliburton, Stone and Webster, dan Brown and Root. Rupiah ini akan merosot terus menerus sampai tidak ada batasnya, kecuali kalau ada pimpinan nasional yang sangat kuat mengerti persoalan dan berani membalikkan itu. Nah, sekarang akan saya jelaskan secara padat untuk menjadi bahan diskusi. Pertama-tama, saya ingin mengadakan perbandingan dengan beberapa negara tetangga. Itu pun saya pilih, bukan ASEAN sembarang, saya pilih saja ya. Per 31 Desember 1970 sampai hari ini, ya, Singapura dolar 19 tahun 70 itu 1 US dollar 3 dolar. Sekarang 1,3, jadi mengalami apresiasi, mengalami penguatan 57%. Malaysia dari 3 dolar menjadi 3,93, mengalami depresiasi 31%. Lalu Thailand dari 21 menjadi 31,86, mengalami depresiasi 52%. Filipina dari 6 peso menjadi 51,9, mengalami depresiasi 756%. Indonesia 363 rupiah per US dollar. Sekarang 14.000, mengalami depresiasi 3.757%. Kalau sepanjang 48 tahun seperti ini, mengapa selanjutnya tidak, gitu kan? Nah, kalau menurut pendapat saya selanjutnya akan demikian terus. Oleh karena apa? Oleh karena masalahnya bukan hanya masalah ekonomi, tadi sudah jelas masalah ekonominya. Tetapi kok masalah ekonomi, soal ekspor segala macam, kok seperti itu bagaimana? Apakah bangsa kita bodoh? Apakah kita tidak mempunyai elit yang bisa berpikir? Ataukah bagaimana sebetulnya? Nah, ini yang sempat saya pelajari, kecuali saya pelajari, saya sangat beruntung bersama-sama dengan yang pernah di pemerintahan. Karena selama saya di pemerintahan, apa yang saya pelajari sebelumnya itu saya hadapi sendiri. Saya hadapi sendiri bahwa Indonesia itu memang direkayasa, memang di-engineer oleh kekuatan asing untuk menjadi terpuruk, untuk menjadi bangkrut. Sekarang saya ingin mengutip beberapa hal yang ditulis oleh bukan orang sembarangan, Dr. Bradley Simpson, Direktur Arsip Nasional Amerika Serikat yang punya akses terhadap dokumen-dokumen otentik asli semua ya. Dia dikutip oleh macam-macam orang, saya akan menyebut 3 yang semuanya menyebut, yaitu Jeffrey Winters, Bradley Simpson sendiri yang melakukan penelitian, plus wartawan sangat terkenal John Pilger. Sejak tahun 1967, bulan November 1967, diadakan konferensi di Jenewa, diprakarsai dan dibiayai oleh Time Life Corporation. Di sana, delegasi Indonesia dipimpin oleh Pak Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pak Adam Malik. Mereka adalah pimpinan yang tertinggi untuk, kalau tidak mereka tidak mau bicara. Tetapi di bawahnya itu kan tim ekonomi, karena yang dibicarakan ekonomi itu lengkap sekali. Wijoyo, Didi Sastro, Muhammad Sabtli, Subroto, Emisal, semuanya lengkap dan sudah menteri semua. Tetapi counterpartnya tidak ada menterinya. Counterpartnya itu Bank Dunia, IMF, Bank Pembangunan Asia, dan pengusaha-pengusaha besar raksasa di bawah pimpinan David Rockefeller. Nah, kemudian sebelum itu nanti saya ulas peran CIA. CIA mempunyai salah satu pemimpin wanita yang namanya, atau eksekutif wanita yang namanya Claudia Martin. Claudia Martin memberi perintah kepada John Perkins, seorang pegawai dari perusahaan swasta di Portland, yang namanya perusahaan itu Main, MIN. Tapi itu cuma kedok. Dia adalah agen CIA yang diperintah oleh Claudia Martin untuk pergi ke Indonesia dan menciptakan proyek sangat besar dengan pembiayaan dengan utang. Berikan justification atau pembenaran bahwa proyek itu sangat penting.
kalkulasikan untung yang sebesar-besarnya, bangkrutkan Indonesia setelah semua utang kembali kepada perusahaan-perusahaan Main, Bechtel, Halliburton, Stone and Webster, dan Brown and Root. Katakan bahwa proyek ini akan meningkatkan PDB tanpa peduli siapa yang menikmati. Katakan juga bahwa PDB bisa naik oleh satu proyek saja yang besar. Oleh karena definisinya memang demikian. Buat pengusaha yang terkait senang dengan memberikan komisi, imbalan lain, dan kenikmatan-kenikmatan lain, antara lain fallback position. Kalau kesulitan di Indonesia akan ditampung di IMF, World Bank, dan sudah ada buktinya kan, ya. Nah, kalau utang menjadi permanen dengan cari lubang tutup lubang, Indonesia akan menjadi target yang empuk kalau Amerika Serikat membutuhkan favors, termasuk basis-basis militer, suara PBB atau akses pada minyak, dan sumber daya alam lainnya. Yang mengatakan ini semua bukan saya. Yang mengatakan ini John Perkins dalam bukunya The Confessions of an Economic Hitman, ditambah Brad Jensen segala macam. Maka kenyataannya apa? Kenyataannya sejak itu terjadi hal yang sangat aneh. Bagaimana ekonom-ekonom yang begitu hebat bisa melakukan hal-hal seperti ini? Sejak 67, ya, utang itu tidak disebut loan, akan tetapi disebut bantuan, aid. Ya. Utang di dalam APBN tidak disebut utang luar negeri, tapi disebut pemasukan pembangunan. Dan itu tertulis. Ya. Selama 32 tahun tertulis seperti itu. Ya. Terus kemudian nanti saya, nah terus dalam konferensi Jenewa November 67 itu sudah semuanya sudah dihabisin. Kita bicara Freeport seolah-olah baru belakangan. Tapi dalam konferensi November 1967 mereka mengatakan dalam 3 hari Indonesia sudah diambil alih oleh 5 kamar industri, jasa, dagang. Tapi yang penting-penting saya kemukakan, ketika itu Freeport sudah mendapat bukit di Papua Barat. Sebuah konsorsium Eropa mendapat nikel di Papua Barat. Alcoa mendapat bagian terbesar dari boksit Indonesia. Sekelompok perusahaan-perusahaan Amerika, Jepang, dan Prancis mendapat hutan tropis di Sumatera, Papua Barat, dan Kalimantan. Nah, sekarang solusinya bagaimana? Kalau kita mau mencari solusi, kita mesti membedakan antara 2 hal, yaitu keunggulan itu ada 2, keunggulan komparatif atau keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif itu adalah kemampuan untuk berkompetisi ceteris paribus sama 2 negara, tapi yang satu lebih bisa. Kompetitif kita tidak punya. Tadi sudah disebut, kita tidak punya itu sama sekali pada umumnya, tidak pernah punya. Dibuat sampai tidak punya, atau memang tidak mampu betul, saya tidak tahu. Jadi ini memang dibuat terus, menerus, seperti yang saya katakan tadi, supaya terjerat, supaya menjadi target, karena Indonesia ini besar dan kaya. Nah, sekarang tadi saya baru bicara mengenai komparatif dan kompetitif. Ya. Kompetitif tidak mampu, sebabnya perlu kita cari kenapa kok tidak mampu. Nah, kalau komparatif itu karena tidak ada usaha manusia. Secara natur, secara alamiah Indonesia itu sudah diuntungkan. Jadi secara perbandingan sumber daya alam, dan ini yang aneh, mengapa diberikan kepada asing? 90% tadi seperti yang dikatakan. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya nomor 1, mesti berani berbicara dengan negara kreditor, rescheduling atau haircut. Tidak mau perang, tapi bicaranya cukup keras, argumentatif, umumkan di seluruh dunia. Itu 1. Kedua adalah mengenai kontrak dari sumber daya alam mineral yang mahal. Kalau sudah habis, ya habis. Pergilah, kami bisa mengelola sendiri. Kenapa setiap kali habis takut mengambil alih?